Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for the update Bitcoin. So earlier today, lebih pagi lagi ya kita update Bitcoinnya. Beberapa yang pengen saya sharingkan, pertama datang dari Economic Calendar. Jadi udah rilis data GDP today, dan as expected GDP semakin turun. Kenapa? Sebabnya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang udah pasti adalah kondisi daripada kenaikan suku bunga. Kemarin saya inget banget di video terakhir ya, kita sempat discuss juga. Kalau teman-teman lihat di sini udah ada satu komen yang saya pin, dan ini salah satu dari teman kita namanya I. Saya nggak tahu I siapa ini, tapi yang pasti benar, saya tinggal di SF. SF I think stands for South Florida. Kayaknya ya, ini berarti di Amerika ya. Saat ini banyak kebutuhan hidup naik tajam, dan juga harga gas dan petrol juga naik tajam, yang saat ini dijual di harga 6-8 dolar per gallon, sehingga banyak masyarakat Amerika mencoba untuk mengencangkan ikat pinggang alias berhemat. Banyak juga perusahaan-perusahaan besar mengurangi karyawan sehingga mereka bisa berhemat dalam operational cost mereka. Jadi kalau misalnya dilihat ya, ini by the way thank you buat Bro I, thank you juga buat Kak Vicky ya. Bener Vin, inflasi lumayan tinggi tapi perekonomian lebih positif dibanding 1-2 bulan lalu. Tuhan berkati Vin, Tuhan berkati juga Kak Vicky, God bless. Dan ya, inilah situasi yang sebenarnya sedang terjadi pada Amerika ya. Sebetulnya kan kita udah pernah bahas ya di beberapa video yang lalu, ngebahas tentang kondisi dimana kalau misalkan kenaikan suku bunga ini bisa berdampak pada GDP, yang artinya pengusaha atau perusahaan mungkin akan mengurangi karyawan, which means PHK ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang menarik adalah data initial jobless claim ya. Jadi klaim pengangguran ya, pesangon pengangguran ini turun jadi 210 dari 215 forecast atau perkiraan, which means lebih baik. Tapi tetap menurut saya patokan paling utama tuh di GDP. Kenapa? Kalau kita lihat langsung kondisi market terkini, jadi kita start with dolar dulu kali ya. Kita coba lihat dolar ya. Dolar jelas banget tertekan ya, tertekan. Lihat dari pergerakan harian hari ini, atau ya kita lihat time frame daily-nya ya. Kalau kalian perhatikan time frame daily ini clearly dolar tertekan. Hari ini turun sekitar 0,3%, dan ini terkena dampak dari yang namanya GDP tadi. Buat yang nggak tahu, GDP adalah Gross Domestic Product. Kalian bisa search di Google supaya bisa pelajarin. Yang pasti kalau GDP-nya lemah atau GDP-nya bahkan sampai ya turunnya semakin jauh, berarti menunjukkan ya antara investment yang berkurang, artinya para pengusaha itu nggak mau terlalu banyak invest di pabrik ya, atau kita bilang invest di barang untuk produksi, atau government spending, which means nggak mungkin ya, tapi government spending mungkin banget sih, karena the Fed sendiri udah ngurangin belanja ini ya, belanja bonds atau obligasi ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang berpengaruh, tapi yang sudah pasti kalau misalnya kita berbicara dengan kondisi seperti ini, kenaikan suku bunga terjadi, otomatis gross domestic product bakal turun. Dan kalau misalkan sampai nanti kuartal 2, which means sekitar bulan Juni, dan dirilisnya di bulan Juli, ternyata GDP-nya masih minus 2 kuartal berturut-turut, berarti confirm Amerika masuk ke resesi ekonomi. Tapi memang sebenarnya kalau secara logika, Amerika itu saya nggak tahu sih, negara superpower tapi powernya dari mana gitu ya. Dalam artian Amerika itu mostly-nya import, bahkan produksi ya seperti yang teman-teman tahu, iPhone aja produksinya itu di China ya. Jadi kalau kita berbicara soal kondisi Amerika, sebetulnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kalau misalkan dulu itu kan aturannya teman-teman, yang namanya cetak dolar itu di backupnya atau ya reserve currency-nya itu adalah dengan emas. Cuman emas aja ya Amerika dari Freeport di Indonesia ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat Amerika sekarang kondisinya mungkin akan semakin terpuruk. Saya nggak tahu kira-kira akan seperti apa ke depannya. Tapi nanti tentu saja kita akan analisa ya. Saya ngomong kayak gini karena balik lagi teman-teman semua, nggak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Cuman yang kita bisa lakukan adalah melihat kondisi yang tidak begitu baik. Langkah lebih baiknya kita consideration untuk
melakukan diversifikasi. Dalam arti kalau teman-teman tadinya cinta banget sama cryptocurrency, wah gue dulu cuan nih ratusan kali lipat gara-gara koin-koin micin dan lain sebagainya, atau misalkan dulu beli koin-koin yang ya bagus lah, kita bilang Luna pernah cuan ya, maksudnya Luna siapa sih yang nggak beli dulu waktu harga ya 40-30 dolaran, itu kan pasti banyak yang beli, dan by the time harganya $100 kan kayak wow ini keren banget sampai 3 kali lipat gitu. Dan biasanya ini bisa menyebabkan yang namanya addiction tuh artinya ketagihan, dan akhirnya mindsetnya sempit. Biasanya mensempit dalam arti financial market tuh kan luas, ada stock, ada forex market, ada gold, dan ya salah satunya cryptocurrency saat ini. Tapi biasanya orang-orang itu cenderung, wah udah gue ngotot dengan kripto, ya kripto aja gitu loh. Dan tentu saja dengan kondisi yang saat ini kita lihat, kalau misalnya gross domestic produknya turun, berarti sudah terkonfirmasi kondisi di luar sana, terutama di Amerika, karena Amerika spender terbesar dan ya money flow terbesar untuk saat ini, untuk market financial market seperti stock, cryptocurrency, dan kawan-kawan. Ya tidak bisa dipungkiri, artinya kita berbicara soal market crypto sendiri mungkin akan tertekan, dalam artian gak akan gampang ya untuk kita ngelihat dia bener-bener ngepam balik ke bull run-nya. Maybe tunggu sampai halvingnya selesai dulu ya. Dan kita lihat ada beberapa crypto hari ini yang crash-nya lumayan jauh, seperti GMT ya. GMT ini memang kita sudah analisis terakhir, melihat ada opportunity untuk dia turun, seperti Sen juga sama, saya ada sharing analysis di Telegram. Dan ada BNB juga, kalau lihat dari time frame daily-nya sendiri dia menunjukkan adanya pin bar, dan ini artinya opportunity untuk ngelihat BNB kembali turun. Buat teman-teman yang mungkin manfaatin di derivative market, itu bisa nge-short terhadap koin-koin seperti yang punya opportunity untuk turun lebih jauh gitu ya. Ya, saya rasa itu sekilas ya. Nah, teman-teman, kita bakal coba masuk ke price action-nya sedikit tadi untuk pep talk-nya. Pep talk itu berarti lebih kayak kata-kata motivasi kali ya. Nah, pada intinya kalau kita lihat lagi di time frame daily for Bitcoin, saya stick with the same analysis dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan kalau kita lihat dari hari ini aja, ini keren banget spike terjadi pada trend line dan juga pada support di kisaran $28.943, which means kalau kalian lihat seandainya close hari ini terbentuk seperti ini yang kita bisa consider dengan doji. Dan kalau kita compare dengan pergerakan lainnya, tentu saja karena Bitcoin dominance di sini menguat sangat signifikan, artinya ini consideration saya, money flow lari ke Bitcoin. Dan kalau money flow lari ke Bitcoin, yang tertekan itu sudah pasti altcoin-nya. Jadi untuk saat ini mungkin sabar-sabar teman-teman. Ya biasa memang kalau kita berbicara mau masuk ke alt season, karena orang biasa mindsetnya bilang ya altcoin lebih murah lah dan lain sebagainya. Padahal enggak juga, kalau misalnya Bitcoin naik 10% ya kita juga sama profitnya 10% anyway kan. Dan yang pasti kalau misalnya kita ngelihat doji candle hari ini compare dengan beberapa altcoin, atau bisa dibilang banyak altcoin lainnya yang merah, bahkan semuanya almost merah. Jadi saya pikir money flow lagi lari ke Bitcoin dulu, dan ini tentu saja pertimbangan banyak investor besar, karena kalau kita lihat, ini kita lihat dari kondisi terakhir ya. Ini pada saat rilis data GDP sekitar jam 8 ya, lebih tepatnya jam 7.30 malam. Kita sama-sama lihat kondisi Bitcoin itu sebelumnya di kisaran jam tersebut ya, ini berarti jam 8 ya. Itu sempat turun spike down, mungkin karena GDP rilisnya ternyata terbukti negatif, dan artinya mungkin orang-orang akan mencari yang namanya alternative investment, dan maybe some of the big whales atau big fund itu start untuk melakukan akumulasi lagi. Kenapa? Logika pikiran saya hanya sederhana saja. Kalian bayangin ya, ini selama ini nahan di kisaran area ini, and then ada selling pressure yang begitu signifikan pada pergerakan sekitar jam 6 sore ya, ini kalau nggak salah ya, jam 6 sampai jam 7 bahkan jam 8 itu tekanannya sangat besar. Kalau duit retail, masa iya dia bisa nahan tekanan yang begitu besar ya, tekanan selling atau selling pressure yang begitu besar seperti ini, sampai dia bisa balik lagi close di atas area supportnya atau bullish order blocknya. Dan sekarang kita lagi mencoba untuk challenge bagian atasnya lagi atau bagian resistance-nya. Dan kalau saya boleh tambahkan, di area ini terdapat yang namanya bearish order block, which means bakal normal kalau kita ngelihat ada sedikit rejection di sana before dia either ya meneruskan penguatannya dan mengkonfirmasikan beberapa analisis kita dalam beberapa hari terakhir. Karena seperti yang saya
sampaikan sekali lagi teman-teman, even though Bitcoin naik sampai 34.000 pun belum tentu kita siap buat bullish ya. Saya harus sampaikan ini dulu karena kita tetap bakal ngelihat ada yang namanya opportunity untuk Bitcoin create lower high before kita meneruskan lower low-nya. Jadi itu adalah hal yang wajar. Bahkan kalau kita lihat saat ini, kondisi kita sebenarnya lagi ngejar ke wave 4-nya dia. Jadi pertanyaannya adalah wave 4-nya itu apakah di Fibo 38,2% seperti video terakhir kita pembahasan di Bitcoin yang terakhir, atau justru dia bisa rebound lagi lebih signifikan dan mungkin ngejar ke kisaran range tertentu seperti di kisaran $32.000, which means kalau $32.000 itu slightly a little bit di atasnya dengan kondisi support sebelumnya itu di kisaran range ini berubah menjadi resistance. Saya rasa itu adalah hal yang cukup masuk akal terjadi pada Bitcoin karena balik lagi kita berbicara soal whales sendiri. Yang namanya whales mau jualan ya sebisa mungkin dia harus dapat harga bagus gitu. Kenapa dia harus jual murah? Kalau misalkan dia bisa sedikit manipulasi harga supaya harga bisa sedikit lebih terrebound before dia benar-benar jualan ya. At least itu yang saya lihat pada pergerakan hari ini ya. Otherwise ini volume setiap kali kita ngedip nggak mungkin sih kalau retail ya. Saya nggak ngerti sih. Kalau retail sih nggak mungkin dia bisa create volume yang begitu besar seperti ini, dan itu every time ngedip ya. Jadi begitu dip, volume besar nggak lama diiringi dengan recovery, volume besar diiringi dengan recovery, volume besar hari ini diiringi dengan recovery. Dan kalau kalian lihat berdasarkan close candle time frame 4 jamnya aja, itu malah seperti ya sama-sama lah kita bisa menilai ya. Terlihat seperti ini saya pindah channel ya. Ini kalau kita lihat pada time frame 4 jamnya sendiri, dia memang sebenarnya terbentuk semacam descending triangle, dan kalau misalnya dia breakdown ini bakal signifikan dropnya. Jadi tetap kita harus waspada terhadap hal itu karena biar gimana pun selama kita masih di dalam downtrend ya kita tetap fokus ke trennya ya. Dan kalau misalkan ternyata ya Bitcoinnya berhasil breakout gitu loh dengan kondisi tail candle yang begitu panjang, artinya ada buying pressure yang begitu kuat pada area tersebut atau ada order yang begitu banyak di area tersebut, maybe somehow sellers akan overwhelmed, dan by the time sellers overwhelmed, marketnya bakal lari ya. Dari segi pricing bakal lari. Kita bakal ngetes mungkin ke area bearish order blocknya or even ke area big fund zone-nya di kisaran area 32.000-an something itu ya. Jadi ya untuk Bitcoin saya rasa itu update seputar Bitcoin. Gak banyak sebenarnya yang bisa diupdate karena hari ini kita juga baru dapat data yang menunjukkan bahwa volume transaksi pada saat di area bullish order block itu sangat besar. Jadi menurut saya dari kita bilang dari probabilitas ya berapa persen sih retail yang bisa nahan gitu loh kondisi pergerakan yang begitu signifikan ini. Dan kalau misalnya ternyata ini adalah whales-nya kita, maybe a little bit manipulasi bakal bisa terjadi pada market crypto dalam sepekan ke depan ya. Dan yang perlu saya remind sekali lagi adalah teman-teman harus ingat hari ini adalah hari Jumat ya. Hari Jumat, dan kalau misalnya kita cek dari porsi lebih tepatnya ya Bitcoin options ya, kontrak yang akan expired hari ini, itu kalian bisa lihat total open interestnya lumayan besar 58.000 ya, dengan kondisi max paying price itu di 34.000. Jadi financial institutions itu mungkin akan mencoba untuk mengupayakan harga paling tidak mendekati kisaran angka 34.000. Kenapa? Kalau misalkan close-nya di kisarannya 30 ribuan dolar ya dengan kondisi hari ini, kalian bisa lihat ya strike price-nya itu sekitar 30.000. Di 30.000 itu put open interest-nya ada 2.881. Artinya ya financial institutions mungkin harus menanggung kerugian yang lumayan besar lah kita bilangnya gitu. Ya, so far itu sih yang saya pribadi perhatikan juga. Jadi bukannya tidak mungkin yang namanya market bisa rebound dulu ya, tapi ingat teman-teman, semua rebound ini mungkin bisa jadi hanyalah opportunity untuk whales kembali jualan, karena balik lagi dia butuh harga yang lebih bagus untuk dia bisa buang barang. Jadi logika berpikir kita harus seperti itu dulu untuk saat ini, karena memang dari segi fundamental tidak mendukung sama sekali untuk yang namanya money flow sangat besar terhadap market cryptocurrency. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini juga untuk informasi update terbaru seputar cryptocurrency. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.